Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain ya, semoga kalian lekas sembuh. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di video baru aku dan aku bisa sapa-sapa teman-teman semua. Jadi di video kali ini adalah lanjutan dari video budgeting aku di minggu keempat kemarin ya teman-teman. Nah untuk yang sekarang ini aku akan cash stuffing dan masukkan uangnya ke dalam sinking fund aku ya teman-teman. Itu dia tadi adalah budgeting dan sinking fund aku di minggu keempat. Aku sekedar flashback aja ya teman-teman. Nah ini dia uang cash untuk budget di minggu ini. Aku udah ambil dari setiap posnya di dompet ini ya teman-teman, supaya durasinya nggak terlalu panjang, jadi aku udah ambil duluan. Untuk budget di minggu keempat ini totalnya ada 280.000 dan untuk sinking fundnya totalnya ada 480.000. Nah di sini aku mau hitung dulu ya teman-teman, uangnya apakah udah sesuai atau belum. Untuk yang pertama ada nominal 50 ribuan 3 lembar, so totalnya ada 150.000. Di sini aku tulis dulu di kalkulator, kemudian lanjut untuk nominal 20 ribuan ada 1 lembar. So totalnya jadi 170.000 ya teman-teman, ditambah 20.000 tadi. Lanjut untuk nominal 10 ribuan, di sini ada 7 lembar, jadi aku tambahin 70.000 ya teman-teman. Dan yang terakhir untuk nominal 5 ribuan, di sini tuh ada 8 lembar, jadi aku mau tambahin 40.000 ya teman-teman. Nah kalau dijumlahkan untuk budget di minggu ini totalnya ada 280.000, berarti udah sesuai. Alhamdulillah untuk uangnya udah aku masukkan ke cash tray. Lanjut ya teman-teman, kita akan mulai cash stuffing. Nah mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya cash stuffing itu apa. Artinya adalah kita memasukkan uang cash ke dalam posnya masing-masing ya teman-teman. Ini dia dompet mingguan aku yang biasa aku pakai. Ini lumayan awet ya teman-teman dan harganya murah banget. Buat teman-teman yang mau samaan dompetnya kayak aku, boleh banget klik link pembeliannya di deskripsi box. Lanjut di sini aku mau masukkan untuk pos yang pertama yaitu belanja mingguan, totalnya ada 150.000. Kemudian untuk air galon di sini aku budgetkan 20.000. Lanjut untuk gas di sini nggak aku budgetkan karena aku udah budgetkan setiap di awal bulan ya teman-teman. Lanjut untuk BBM atau bensin, di sini aku budgetkan 25.000 seperti biasa. Alhamdulillah karena jarak dari rumah ke kantor suami itu lumayan deket ya, jadi makanya budget bensin ini nggak terlalu banyak. Lanjut untuk pos kesehatan nggak aku budgetkan karena sudah habis ya teman-teman budgetnya. Kemudian lanjut untuk fun atau jajan, di sini aku budgetkan 30.000 untuk di minggu ini. Untuk budget jajan sendiri memang nggak terlalu banyak ya teman-teman. Biasanya tuh aku jajan yang bisa sharing, bisa makan bareng-bareng sama Paksu. Karena jujur ya, setelah tinggal di Papua, aku itu jarang banget jajan karena di sini tuh jajanan terbatas banget. Lanjut untuk pos dana tak terduga, di sini aku budgetkan 20.000. Biasanya aku pakai ketika pos yang lain itu kurang atau pada saat aku mau beli sesuatu tapi nggak ada budgetnya, jadi aku ambil dari dana tak terduga. Dan untuk yang terakhir di sini ada pos buah. Ini selalu ya, setiap minggu aku selalu budgetkan 35.000 ya teman-teman. Biasanya untuk buah ini 35.000, alhamdulillah ya, dapat buah pir 3 buah atau 4 buah yang kecil-kecil. Nah itu dia, alhamdulillah untuk budget aku di minggu keempat ini udah selesai aku masukkan ke dalam dompet mingguan. Rasanya udah tenang banget teman-teman kalau udah budgeting mingguan, jadi kita udah siap ya pada saat mau belanja-belanja ke pasar. Teman-teman sendiri gimana nih, apakah udah budgeting di minggu keempat ini? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Selanjutnya setelah ini aku mau isi sinking fund aku ya teman-teman, yang totalnya adalah 480.000. Tapi sebelumnya aku mau hitung dulu uangnya. Untuk nominal 50 ribuan ini ada 8 lembar ya teman-teman, so totalnya ada 400.000. Untuk 400.000 ini aku mau masukkan ke budget mudik ya teman-teman, karena memang goals aku itu lumayan banyak, jadi makanya aku cicil sedikit demi sedikit.
Lanjut untuk nominal 10 ribuan, di sini ada 7 lembar, jadi ada 70 ribu ya teman-teman. Dan yang terakhir ada nominal 5 ribuan ya, kelihatan 2 lembar, jadi ada 10 ribu. So totalnya udah benar, yaitu 480 ribu. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, rasanya senang banget ya bisa menyisihkan sedikit demi sedikit untuk tabungan. Meskipun ujung-ujungnya nanti akan dipakai untuk mudik atau keperluan yang lain, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, seenggaknya ketika kita butuh kita udah ada uangnya. Nah setelah ini kita akan mulai untuk masukkan uangnya ke sinking fund aku ya teman-teman. Nah ini dia binder sinking fund aku. Buat teman-teman yang udah sering lihat video aku pasti udah tahu ya. Untuk yang pertama di sini ada sinking fund mudik ya teman-teman. Nah di sini tuh goalsnya 5 juta rupiah, lumayan banyak ya teman-teman. Karena memang biaya pesawat itu mahal ya teman-teman, dari Papua ke Jakarta dan balik lagi dari Jakarta ke Papua. Selain biaya pesawat, pasti kita juga mikirin ya biaya hidup pada saat di Jakarta dan biaya hidup pada saat di Papua nanti. Jadi meskipun nanti mudik, tapi biaya di Papua itu tetap berjalan ya teman-teman, kayak semacam bayar kos, kemudian bayar listrik. Jadi menurut aku mudik itu memang harus di-prepare ya teman-teman, terutama tentang dana. Lanjut di sini aku udah isi trackernya 4 apel, karena satu apelnya itu 100 ribu. Alhamdulillah untuk saat ini totalnya ada 2.600.000 ya dari target 5 juta. Doain ya teman-teman, semoga cepat goals, dan setelah goals aku mau nabung lagi ya 5 juta lagi, karena memang 5 juta aja tuh kurang ya teman-teman. Dan di sini untuk uang 2 jutanya aku pakai slip ya teman-teman, supaya nggak terlalu penuh ya, dan aku masukkan ke reksadana pasar uang karena nominalnya lumayan banyak, jadi menurut aku lumayan ya bisa aku masukkan ke dalam reksadana pasar uang, dan ini akan aku pakai tuh di akhir tahun nanti, jadi lumayan lama. Beda lagi kalau misalnya mau aku pakai deket-deket, misalnya di bulan depan, aku nggak akan masukkan ke RDPU ya, karena mau dipakai sebentar lagi. Lanjut di sini aku mau isi sinking fund dana darurat. Ini udah lumayan banget ya teman-teman, ada 200 ribu. Meskipun aku sisihkannya sedikit demi sedikit, nggak apa-apa ya teman-teman, pelan-pelan aja sesuai dengan kemampuan kita. Dana darurat ini nanti akan aku pakai ya ketika ada kebutuhan mendesak atau urgent. Jadi memang benar-benar kebutuhannya itu mendesak dan penting banget. Jadi makanya aku nggak akan beli untuk kebutuhan yang nggak penting. Sedangkan kalau misalnya ada kebutuhan lain, biasanya aku pakai dari sinking fund sesuai dengan posnya masing-masing. Jadi kalau aku ada kebutuhan, aku itu selalu ambilnya dari sinking fund dulu ya. Sinking fund itu jadi layer pertama. Kemudian kalau misalnya nggak mencukupi, baru aku ambil dari dana darurat. Kalau aku pribadi, dana darurat ini dipakai untuk kebutuhan yang benar-benar urgent ya. Jadi kita harus bedakan nih mana keinginan dan kebutuhan. Jangan sampai dana darurat kita pakai untuk beli keinginan-keinginan kita, padahal kalau keinginan kita harus nabung dulu ya teman-teman, baru akhirnya kita beli keinginan kita. Nah ini videonya udah ketinggalan ya teman-teman. Untuk gift tadi aku udah masukkan 10 ribu, so totalnya sekarang ada 50 ribu. Lanjut untuk service dan tax, tadi aku udah masukkan 25 ribu ya untuk di minggu ini, so totalnya ada 250 ribu. Lanjut untuk sinking fund kesehatan, di sini aku budgetkan 10 ribu dan totalnya ada 100 ribu. Menurut aku pribadi, sinking fund kesehatan ini penting banget ya. Jadi ketika aku butuh beli obat, aku tinggal pakai dari sinking fund ini. Dan kalau misalnya sinking fund kesehatannya kurang, baru aku bisa ambil dari dana darurat ya, atau dari layer kedua. Dan untuk yang terakhir, di sini aku mau masukkan sinking fund eating out atau makan di luar ya teman-teman, sebanyak 10 ribu, so totalnya udah ada 50 ribu. Nah itu dia ya teman-teman, cash stuffing dan update sinking fund aku di minggu ini. Jujur aku belajar banyak ya teman-teman, meskipun nominalnya kecil ya, tapi kalau dikumpulin ya lumayan banyak juga ya. Mudah-mudahan uang ini bisa jadi penolong kita ya, pada saat kita butuh kita udah ada uangnya tanpa mencari kemana-mana. Gak kerasa kita udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Aku pamit ya teman-teman, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.